Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Mayang Iqbariza. Hari ini kita akan membahas tentang dunia fashion dan berbisnis fashion. Seperti apa kelanjutannya? Saksikan di Sabtu Me Time Trans 7. Fashion adalah personal branding masing-masing individu. Jadi fashion itu menyangkup dari segi berpakaian, dari celananya, make up-nya maupun sepatunya. Jadi menurutku fashion itu adalah first impression bagi masing-masing individu. Awal mulanya karena aku lahir dari daerah, dari Palembang, dan kebetulan aku di sana ikut salah satu agensi model. Nah dari sana udah mulai tuh photoshoot dan catwalk dan segala macam. Dan memang aku kebetulan dari kecil suka banget yang namanya gambar. Dan aku melihat fashion itu adalah salah satu masa depan, future yang bagus lah gitu untuk di dunia industri perbisnisan. Dan aku memutuskan untuk mencari kuliah fashion design yaitu Esmod Jakarta. Aku sempat berkuliah di sana selama 3 tahun. After itu aku mulai sempat kerja dulu di salah satu desainer di Indonesia. Nah dari situ aku memutuskan karena udah lumayan banyak dapat ilmu, memutuskan untuk membuka brand sendiri. Jadi awalnya aku lebih belajar tentang custom, baju-baju wedding, custom dan segala macam. Sempat ikut fashion show juga. Nah dari situ mulai beranjak ke ready to wear brand. Nah yaitu namanya brand 1111. Jadi dari sana aku tetap pengen baju ready to wear aku ini tetap bisa dipakai untuk ke beberapa event. Jadi nggak cuman kayak ya udah buat pergi aja udah. Jadi pengennya nih kayak salah satu baju yang aku pakai ini adalah salah satu brandku 1111. Jadi memang pengen punya ada details payetnya, details beadingnya. Nah jadi pengennya orang ketika pakai baju 1111 itu bisa pakai ke semua acara, mau dia meeting, mau dia pergi sama temen-temennya, ataupun misalnya mendadak ada kondangan dan segala macam yang acara-acara formal juga masih bisa dipakai. Nah, karena timnya kita udah terbentuk dari segi produksinya, jadi lambat laun nih, kebanyakan nih teman-temanku, orang-orang terdekatku minta untuk dibuatin baju, tapi untuk brandnya mereka. Nah lambat laun karena tim udah terbentuk dan ngelihat respon dari orang-orang sekitar juga baik gitu ya, akhirnya kita memulai untuk membuka konveksi. Karena manusia itu adalah makhluk visual, jadi first impression itu sangat penting, apalagi kalau misalnya nih kita sebagai orang-orang yang muda gitu ya, pengen apply kerja ataupun ketemu sama orang-orang baru ngomongin masalah bisnis, pasti first impression itu sangat dilihatkan dari segi penampilan. Jadi dilihat dari kredibilitasnya gimana, orangnya rapi apa enggak, orangnya detail apa enggak, menurutku itu bisa kelihatan banget dari cara segi berpakaiannya. Jadi awal mulanya kenapa bisa membuat konveksi karena kebetulan tim produksiku tuh sudah terbentuk dan lumayan banyak orang-orang sekitarku itu minta dibuatin baju dan mereka pengen punya brand tapi mereka tidak memiliki teknik itu karena mungkin faktor ya mereka nggak belajar tentang fashion, nggak belajar tentang tekniknya fashion dan segala macam gitu kan. Nah karena kita mulai melihat kayak ini adalah respon yang sangat positif bagi orang-orang sekitar dan kita bisa banget nih buat support para lokal brand untuk maju gitu kan. Jadi dan kita juga support para UMKM. Nah yang visi misiku di sini adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena timku ini sebagai produksinya gitu ya kayak tukang jahit, tukang pola, finishing dan segala macam itu rata-rata orang-orang daerah yang memang mereka punya potensi di daerah tapi mereka tidak punya wadahnya untuk mencari uang. Nah jadi akhirnya aku support mereka untuk mereka datang untuk berangkat ke Jakarta dan after itu ya kita buka buat kita support juga bagi para pengusaha muda UMKM seperti itu untuk memiliki brand.
Nah, jadi kita support dari segi, jadi kita memang ada sistem konsultasinya dulu di awal, jadi kalian bisa juga buat kayak dari awal logonya, packagingnya, desainnya, dan segala macam. After itu kita juga support untuk produksinya. Nah, produksinya itu ya kita pakai orang-orang daerah yang memiliki potensi-potensi itu. Jadi kalau misalnya saya lihat gitu ya, potensi buat kedepannya ya lokal brand itu sangat-sangat harus disupport, karena ya daripada kita impor barang dari luar terus gitu ya, kenapa nggak kita pakai barang-barang dari lokal. Perbedaannya adalah dalam segi unique selling point-nya. Karena menurutku masing-masing brand itu harus punya brand identity-nya. Jadi harus punya something yang uniknya dibandingkan dari brand-brand yang lain. Mungkin brand-brand lain itu memiliki unique selling point-nya, misalnya nih, oh dia memang strong-nya itu di kombinasi bahan. Nah, tapi kalau di brand saya itu strong-nya adalah kita selalu menggunakan details. Jadi entah itu details payet, details draping, ataupun details printing. Nah, karena menurutku kalau kita nggak ada unique selling point-nya, kalau misalnya nih kita cuma mencontek nih, oh lagi tren ini, kita copy, kita ganti bahan gitu ya. Ya kita bakal saingan dengan brand-brand di luar sana tuh sangat banyak gitu. Jadi kayak ngapain kita bersaing dengan yang jauh lebih, market yang jauh lebih besar, tapi lebih better kita meraih market yang lebih spesifik gitu. Jadi menurutku kalau brand itu harus punya unique selling point-nya. Sebenarnya nggak juga, karena banyak banget brand-brand yang udah berhasil di luar sana itu mereka tanpa sekolah fashion. Yang penting kalau kita mau terjun di dalam dunia fashion itu adalah ya kita punya taste-nya, kita punya seleranya itu. Jadi karena kalau di dunia fashion itu kan ya kita gimana caranya mix and match warna, mix and match details dan segala macam, dan kita harus mengikuti tren kan. Nah, jadi balik lagi sebenarnya tujuannya sih kalau misalnya kita mau belajar tentang fashion banget gitu, ya itu kan kalau misalnya kayak saya nih di sekolah fashion ya itu kita belajar tentang teknik-tekniknya, misalnya teknik jahit, terus teknik campur warna dan segala macam, pola dan gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau buat brand ya sebenarnya kan udah banyak banget nih kayak konveksi-konveksi yang udah bisa mensupport para lokal brand gitu. Jadi nggak harus tahu tentang teknik jahit, pola dan segala macam. Yang penting itu intinya adalah kita punya taste-nya. Resiko itu adalah idealis, karena rata-rata orang desain, terutama fashion design gitu ya, itu idealisnya luar biasa. Jadi bagi kita kayak wah baju yang kayak gini tuh bakal bagus banget dan segala macem. Tapi belum tentu diterima sama market, belum tentu diterima sama masyarakat. Karena itu pengalamanku pribadi. Jadi misalnya nih kayak oh buat baju yang kayak gini nih bakal unik banget, bakal oke banget nih kalau di foto dan segala macam. Tapi belum tentu itu bisa diterima sama market. Dan mungkin bagi aku kayak ini bajunya basic banget, kayaknya biasa banget lah, kayaknya orang nggak banyak suka. Ternyata itu yang laku gitu. Nah jadi sebenarnya taste-nya itu sih yang kita harus meraba terus, karena kita harus menggali terus nih, oh market tuh lagi suka apa sih, tren tuh lagi kayak gimana sih sekarang gitu, dan warna apa sih yang bakal lebih diupdate. Nah kadang kalau misalnya di dunia bisnis itu, apalagi kayak customer aku yang di konveksi, lumayan banyak mereka stok yang mati gitu. Jadi stok-stoknya itu nggak keluar karena tergantung dengan marketnya si Indonesia sendiri gitu. Wah, kalau posisinya sih menurut aku sekarang tuh udah sangat luar biasa. Karena lokal brand itu udah banyak banget masyarakat Indonesia tuh udah nggak ngelihat barang-barang impor, tapi lebih fokus ke barang-barang lokal. Karena barang-barang lokal udah nggak kalah jauh kualitasnya, dari segi desainnya, lucunya. Apalagi dengan adanya sosial media sekarang ya. Jadi kayak itu tuh jauh lebih gampang untuk kita membesarkan para lokal brand. Karena ya lokal brand sekarang juga nggak cuman
hanya mengejar market di Indonesia nih, tapi udah banyak juga beberapa brand-brand lokal yang udah go internasional. Kayak ya tahu sendiri ya, mungkin kayak yang udah pernah ikut New York Fashion Week, Paris Fashion Week, dan segala macam. Jadi menurutku posisi lokal brand sekarang udah sangat luar biasa. Tipsnya adalah melihat brand itu autentik atau enggak. Karena kebanyakan juga nih ya para lokal brand, mereka mengaku itu barang buatan mereka padahal mereka sebenarnya masih import dari luar. Jadi kalau menurutku ya kita lebih menghargai para lokal brand yang memang autentik buatan mereka sendiri gitu. Caranya kalau aku pribadi itu pakai sosial media karena internet tuh udah gampang banget diakses dan hampir rata-rata semua orang pasti pakai media sosial ya. Jadi salah satunya ya kita pasti memanfaatkan sosial media yang ada dan yang kedua kita pakai kolaborasi. Jadi mungkin udah banyak nih kayak selebgram, influencer, artis dan segala macam. Itu kan udah ada yang namanya sistem endorse ataupun kita ajak kolaborasi dan segala macam gitu kan. Ya itu menurutku itu juga salah satu triknya. Tapi yang paling penting adalah kita punya unique selling point-nya. Karena kalau misalnya kayak ya kita promosi besar-besaran tapi nggak ada unique selling point-nya menurutku agak useless gitu. Jadi kayak identity brand kita jadi sayang aja kalau misalnya udah ngeluarin budget buat marketing tapi nggak ada sesuatu hal yang unik, ya menurutku agak lumayan sia-sia ya. Trennya di tahun 2022 ini adalah lebih ke baju-baju yang oversize. Entah itu blazer oversize, ataupun atasan oversize, dan warna-warna yang nyentrik. Misalnya nih kayak fuchsia, warna hijau yang kayak aku pakai gini gitu. Jadi lebih ke warna-warna yang bold. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena ada beberapa orang yang mungkin nggak pede untuk pakai baju-baju yang warnanya nyentrik, yang warna-warnanya bold. Mereka pasti tetap akan mencari warna-warna yang lebih aman. Jadi warna-warna earth tone kayak khaki, nude, putih, hitam itu juga pasti tetap akan berlaku lah di tren tahun 2022 ini. Dan tahun ini tuh sebenarnya orang jauh lebih berani untuk pakai baju-baju yang aneh. Karena yaitu balik lagi sosial media tuh sekarang udah benar-benar meningkat banget ya, dari Instagram juga, dari TikTok juga, apalagi dengan sosial media sekarang kebanyakan nih ya cewek-cewek kalau misalnya sekali udah dipakai nih ngumpul-ngumpul sama temennya foto-foto, abis itu udah nggak mau lagi gitu kan buat dipakai. Jadi menurutku kayak makin unik orang pakai baju, outfitnya dari atas sampai bawah, ya sosial media mereka pun juga akan menaik juga gitu untuk engagement. Rencanaku ke depan untuk menaikkan sosial media untuk brandku sendiri, bahkan aku pribadi jadi pengen lebih sharing-sharing tentang dunia fashion. Dan pengennya sebenarnya big goals-nya adalah dari konveksi berubah menjadi garment, jadi upgrade. Jadi kalau konveksi itu kan memang kita kuantitinya nggak yang banyak banget gitu. Nah tapi kalau misalnya kita upgrade ke garment, kita jauh lebih besar bisa membantu para lokal brand untuk bisa produksi dan bisa menembus juga untuk go internasional. Gimana Sobat 7? Semoga bisa menjadi inspirasi ya dan sudah membuka mata kalian untuk yang mau terjun ke dalam dunia fashion designer. Saya Mayang Itbariza pamit undur diri. See you!